Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pada pertemuan ketiga ini masih dalam pelajaran bahasa Arab untuk kelas 7. Kita akan mempelajari tentang pembelajaran bahasa Arab di dalam kelas. Ad-Darsus Sabi', pelajaran ke-7, dengan judul Man Ghaib, siapa yang tidak hadir. Nah, di sini ada 6 gambar. Setiap gambar ada percakapan antara seorang guru dan murid-muridnya. Sa'aqra antun istami'na jayidan. Man ghaib. As-suratul ula, untuk gambar pertama. Al-mudarris, sabahul khair. At-talamid, sabahun nur. As-suratul thaniyah, al-mudarris, man ghaib. Kita lanjut ke gambar ketiga. Ada satu murid di sana. At-tilmid al-awwal, murid yang pertama, menjawab Ghassan ghaib. As-suratul rabi'ah, at-tilmid al-thani, Sabir ghaib. As-suratul khamisah, gambar kelima, al-mudarris bertanya lagi, Aina Ghassan? Murid yang pertama tadi menjawab Ghassan fil maktabah. Kemudian gambar terakhir, as-suratul sadisah, al-mudarris yas'al bertanya, Aina Sabir? At-tilmid al-thani yaqul Sabir fil masjid. Jadi tadi ada guru sedang mengabsen siswa-siswanya yang ada di dalam kelas. Man ghaib, siapa yang tidak hadir? Untuk gambar pertama, guru masuk ke dalam kelas. Sabahul khair, selamat pagi. Kemudian murid-murid menjawab sabahun nur, selamat pagi juga. Mudaris bertanya, seorang guru bertanya, guru laki-laki, Pak Guru, Man ghaib, siapa yang tidak hadir? Nah, sebelum Ustadzah lanjutkan untuk mengartikan ini, silakan anak-anak disimak baik-baik arti dari setiap kata yang Ustadzah bacakan. Nah, sebelum mengartikan, anak-anak salin dulu percakapan yang ada di video ini ke dalam buku paket bahasa Arab, kemudian nanti diartikan, ya. Sudah lanjutkan ke gambar yang ketiga. Murid pertama menjawab, Ghassan ghaib. Ghassan tidak hadir. Kemudian murid kedua menyahut, juga menjawab, Sabir ghaib. Sabir tidak hadir. Kemudian di gambar nomor 5, guru bertanya lagi, Aina Ghassan? Kemana Ghassan? Kenapa Ghassan tidak hadir? Kemana dia? Kemudian murid yang pertama tadi menjawab, Ghassan fil maktabah. Ghassan di perpustakaan. Kemudian di gambar terakhir, gambar nomor 6, guru bertanya lagi, Aina Sabir? Sabir. Kemudian murid yang kedua menjawab, Sabir fil masjid. Sabir di dalam masjid, ya. Kita lanjutkan halaman selanjutnya, halaman 13. Di sana ada 5 gambar juga. Nah, dari setiap gambar ini ada 5 pertanyaan. Dan pertanyaan yang akan kita gunakan pada pembelajaran kali ini yaitu Aina. Aina itu di mana? Untuk gambar pertama, ada pertanyaan Aina Ghassan? Aina Ghassan? Ada di mana ini Ghassan? Ghassan fil maktabah. Ghassan ada di dalam perpustakaan. Kemudian untuk gambar kedua, as-suratul tsaniyah, ada pertanyaan Aina? Aina Sabir? Sabir fil masjid. Sabir sedang di dalam masjid, salat. Kemudian kita lanjutkan untuk gambar ketiga, suratul tsalitsah. Aina Kamal? Di mana Kamal? Kamal fil hadiqah. Kamal ada di kebun. Lanjut, gambar keempat.
Aina Qasim? Di mana Qasim? Qasim fil madrasah. Qasim ada di sekolahan. Al-akhir as-suratul khamisah. Ini untuk perempuan. Aina Khadijah? Di mana Khadijah? Jawabannya Khadijah fil mal'ab. Khadijah ada di tempat bermain. Mal'ab itu tempat bermain. Jadi untuk gambar pertama tadi Ghassan fil maktabah. Yang kedua Sabir fil masjid. Yang ketiga Kamal fil hadiqah. Keempat Qasim fil madrasah. Yang kelima Khadijah fil mal'ab. Nanti anak-anak salin difahami arti dari setiap kata, kemudian disalin ke dalam buku paket bahasa Arabnya ya. Kita lanjutkan ke halaman 14, pembelajaran terakhir pada pertemuan kali ini yaitu tentang kosakata. Menghafal kosakata seperti pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Di setiap akhir pembelajaran kita akan, kalau Ustazah mewajibkan untuk kalian menghafalkan kosakata berikut ini. Ada 6 kosakata. Nah, di sini ada dibagi menjadi 3 bagian. As-saful awal, baris pertama itu ada 3 kosakata yang semuanya itu berawalan huruf ghain. Kemudian baris kedua itu ada 3 kosakata juga yang berawalan huruf jim. Yang terakhir, baris terakhir, ada 3 kosakata atau 3 gambar yang semuanya berawalan huruf ba. Nah, di sini saya akan membahas dulu dimulai dengan baris yang pertama. Ada gambar apa di sana? Baris yang pertama diawali dengan huruf ghain, yaitu untuk gambar pertama ghawasatun, kapal selam. Ghawasatun, kapal selam. Perhatikan panjang pendeknya ya. Untuk gambar kedua masih di baris pertama ghusnun. Ghusnun, dahan atau ranting, cabang. Ghusnun, dahan, ranting atau cabang. Kemudian untuk gambar ketiga, gambar terakhir di baris pertama yaitu ada ghita'un. Ghita'un yaitu artinya penutup. Kita lanjutkan. Baris kedua diawali dengan huruf jim. Untuk gambar pertama yaitu jamalun, unta. Jamalun, unta. Gambar kedua yaitu juzrun. Apa itu juzrun? Juzrun jamak dari jazirah, pulau. Kalau juzrun itu pulau-pulau. Untuk gambar ketiga pada baris kedua ini yaitu jilbabun, masih diawali dengan huruf jim. Jilbabun artinya jubah. Kita lanjut pada bagian terakhir, baris terakhir. Ada 3 gambar yang diawali dengan huruf ba. Untuk gambar pertama yaitu gambar telur. Baidun, telur. Baidun, telur. Gambar kedua yaitu burtuqalun. Burtuqalun, jeruk. Gambar terakhir pada bagian terakhir bintun. Bintun artinya anak perempuan. Nah, 9 kosakata di atas ini tadi wajib dihafalkan dan kemudian disetorkan ke Ustazah via WA ya. Yang terakhir ada tugas, hanya ada 2 tugas. Yang pertama, menyalin percakapan pada halaman 12 dan 13 ke dalam buku paket bahasa Arab. Yang mana yang disalin? Yang ada di halaman 12 tadi percakapan yang ada di dalam kelas tentang siapa yang tidak hadir, man ghaib. Itu kosakatanya silahkan disalin ke dalam buku paket. Kemudian yang ada dalam halaman 13 itu tentang pertanyaan aina. Aina Ghassan, aina Sabir, aina Kamal, aina Qasim, aina Khadijah. Serta jawabannya silahkan disalin ke dalam buku paket bahasa Arab. Kemudian soal kedua atau tugas kedua yaitu menghafalkan kosakata dan kemudian distorkan. Apa aja yang dihafalkan? Yang pertama ada 9 mufradat tadi. 9 mufradat yang ada 3 baris tadi. Ada berawalan huruf ghain, huruf jim, dan huruf ba. Itu masing-masing ada 3, jadi dikali 3 ada 9. Yang ada di halaman 14 itu dihafalkan kemudian distorkan.
Yang kemudian yang kedua, tugas menghafal yang kedua yaitu menghafalkan kosakata bahasa Arab 1-10 juga disetorkan ke Ustadzah via WA. Sekian pembelajaran kali ini. Sudah ucapkan syukran jazilan. Semoga kita semua diberi kemudahan dalam mempelajari bahasa Arab. Ma'akumun najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.